Guna memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri, Kementerian Pertanian RI lakukan sidak. Dua pekan operasi pekat, Polres Mataram menjaring ratusan pelanggaran. Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Vinka Andini, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali dari berita pertama, pemirsa. 2 pekan operasi pekat, Polres Mataram bersama ratusan pelanggaran menjaring ratusan pelanggaran. Operasi ini guna menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif saat puasa Ramadan tahun ini. Ratusan lebih pelanggar digiring petugas kepolisian saat gelar perkara. Para pelanggar ini terjaring saat pelaksanaan operasi pekat atau penyakit masyarakat yang digelar Kepolisian Resort Kota Mataram bersama Polsek jajaran selama 2 pekan. Giat operasi pekat dengan Sandi Rinjani tahun 2022 bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif saat puasa Ramadan. Operasi ini adalah kita namakan operasi pekat. Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap, mencegah dan menangkal niat perorangan atau kelompok yang berusaha untuk melakukan tindak pidana perjudian, miras dan prostitusi, serta menciptakan kondisi situasi Kamtibmas yang kondusif. Selama berlangsungnya operasi pekat, diamankan 158 tersangka pelaku dengan barang bukti yang terdiri dari kasus balap liar, perjudian, prostitusi, dan penjualan miras tak berizin. Sejumlah barang bukti hasil giat razia pekat berupa 69 unit sepeda motor, uang tunai 1,7 juta, ribuan botol miras bermerek, dan miras tradisional. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Pemirsa, hasil penyidikan Direktur Kriminal Umum Polda NTB Ahmad Sinta merupakan korban begal dan polisi telah menetapkan 4 pelaku pembegalan sebagai tersangka. Hasil penyidikan Direktur Kriminal Polda NTB dari saksi petunjuk sebelum kejadian didapatkan kesaksian bahwa 2 orang pelaku yang selamat terungkap telah merencanakan aksi dengan 2 pelaku yang meninggal. Rencana tersebut mengemuka dari pertemuan para pelaku ketika sedang menikmati miras di sebuah lokasi di wilayah Lombok Tengah yang akan beraksi di Jalan Raya Lintas Pasar. Saksi petunjuk berjumlah 3 orang yakni YS, AA, dan WR. Selain keterangan saksi, penyidik menetapkan keempat pelaku sebagai tersangka berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan penyitaan barang bukti di lokasi kejadian, otopsi jenazah, dan koordinasi dengan pakar hukum pidana. Aksi begal di pasar itu. Di situ kumpul dulu ya? Oh, aksinya di pasar mereka. Sama siapa aja? Teman-teman. Oke. Direktorat Kriminal Umum Polda NTB memastikan bukti yang menguatkan 4 pelaku sebagai tersangka kasus begal tersebut sudah sesuai prosedur penyidikan di lapangan. Dari hasil gelar perkara, keempat pelaku begal ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. 2 orang ini sebelumnya sudah merencanakan bersama temannya yang meninggal atau tersangka yang meninggal dunia di tempat di mana mereka melaksanakan pesta minuman keras. 4 pelaku begal selaku tersangka W 22 tahun, H 17 tahun, anak di bawah umur, O dan P. Tersangka O dan P meninggal dunia sehingga polisi memastikan status tersangka keduanya gugur. Untuk tersangka W, penanganan kasus ditangani oleh unit PPA Polres Lombok Tengah karena masih di bawah umur.
Sementara tersangka W yang kini ditahan di Rutan Polda NTB diproses hukum berjalan di bawah kendali penyidik Subdit 3 Jatan Ras Direskrimum Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi iNews melaporkan. Pemirsa, guna memastikan ketersediaan bahan pokok jelang Idul Fitri, Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan sidak di Pasar Mandalika. Meski terjadi kenaikan di sejumlah bahan pokok, namun ketersediaannya aman. Tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia melakukan sidak ke sejumlah pasar, supplier, dan produsen di Kota Mataram. Sidak ini guna memastikan ketersediaan bahan pokok, khususnya untuk wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Lebaran tahun ini. Pasar Mandalika menjadi lokasi sidak ketersediaan bahan pokok, mengingat pasar ini merupakan pasar terbesar di Nusa Tenggara Barat. Dalam sidak ini, tim Kementerian Pertanian Republik Indonesia memeriksa ketersediaan stok sejumlah bahan pokok seperti bawang merah, cabai merah, daging sapi, daging ayam, dan telur. Serupa dengan stok ayam, ketersediaan telur pun dinilai masih aman, mengingat dalam sehari peternak menghasilkan 60.000 butir telur. Ngomongin masalah penurunan harga atau kenaikan harga itu biasanya tergantung dari pasarnya. Pasarnya masyarakat banyak pengambilan atau tidak. Berarti tidak ada masalah kalau dari dalam gudang peternak karena selalu tersedia setiap harinya? Iya, kalau untuk stok sampai di Lebaran, kemungkinan kita masih bisa mencukupi. Sidak ketersediaan bahan pokok ini merupakan salah satu program Kementerian Pertanian RI, mengingat dalam suasana Ramadan, maka stabilitas harga dan ketersediaan harus dipastikan aman. Kita melakukan koordinasi, pemantauan, dan monitoring ketersediaan 12 komoditi pangan pokok. Jadi di sini kita memastikan bahwa ketersediaan 12 komoditi pangan pokok itu aman, tersedia di Provinsi NTB. Jadi untuk seluruh kabupaten, bukan hanya untuk di ibu kota provinsi, tetapi di seluruh kabupaten itu aman tersedia pada saat bulan Ramadan ini, kemudian nanti menjelang Idul Fitri, bahkan setelah pasca Idul Fitri. 12 bahan pokok menjadi komoditi utama sidak ketersediaan stok di Nusa Tenggara Barat, seperti cabai, bawang putih, bawang merah, daging ayam, daging sapi, gula pasir, minyak goreng, kedelai, telur, jagung, dan beras. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Bayi Isti Rupaida, Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan semua amaliah Ramadan pada hari ini. Mari kita sucikan hati, bersihkan diri untuk meraih kemenangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.